Bang, hantu bang, hantu gue bilang. Hantu apa gue bilang? Jadi kalau orang Pontianak itu ngebahasain setan, kalau kita kan di sini kan setan. Kalau di Kalimantan itu ngebahasainnya hantu bang. Hantu bang, hantu apa? Ponti gitu. Pontianak. Di pintu masuk itu yang awalnya tadi gue keluar masuk kagak ada apa-apa. Ini tiba-tiba ada kayak, bukan kayak sih, memang kulit ular bang. Kulit ular yang posisinya itu berada di pintu keluar masuk akses buat gue keluar ke dalam. Posisi itu benar-benar ada di melintang, tapi posisinya kulitnya aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya sudah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis pada tahun 2014 lalu. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Jadi Bang John Arya ini memiliki channel YouTube juga Bang ya. Channel YouTube-nya Jembatan Hitam. Silahkan teman-teman untuk men-subscribe YouTube Jembatan Hitam. Karena di sana yang pasti ceritanya seru-seru juga Bang ya. Lumayan. Dan sekarang Bang John Arya akan menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya pada tahun 2014 lalu di kota Pontianak. Sebelum Bang John Arya menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang John Arya. Halo bang. Terima kasih nih. Oh gini ya. Oke, masih pandemi. Ya, selamat datang dan selamat duduk di kursi panas. Terpanas di Kota Bekasi. Ya, ini kita base camp-nya ada di Bekasi ya. Jadi, terima kasih banget nih Bang John Arya sudah hadir di channel YouTube Jejak Backpacker untuk menceritakan pengalaman mistisnya. Yang kita tunggu-tunggu sebenarnya Bang ya. Pastinya teman-teman juga nunggu-nunggu juga nih cerita dari Bang John Arya. Oke, Bang John kayaknya langsung aja kayaknya ya. Oke, langsung aja Bang Ari Lasso ya. Bang Ari Lasso KW. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama gue John Arya. Jadi di sini gue mau sedikit berbagi cerita tentang pengalaman gue di tahun 2014 lalu, Bang. Jadi gue pernah ditugaskan dari tempat gue bekerja dari Jakarta itu ke kota Pontianak di daerah Kalimantan Barat. Jadi sebelumnya gue ini kerja di Jakarta dan gue kerja di salah satu perusahaan retail, lebih tepatnya minimarket yang bisa dibilang familiar lah, yang banyak yang bisa kita jumpai di Indonesia Bang ya. Masih tahu lah minimarketnya lah. Dan kerjaan gue ini kebetulan bisa dibilang mobile ya Bang ya, dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Jadi gue banyak kesempatan bisa mampir ke daerah-daerah yang belum pernah gue kunjungi sebelumnya. Jadi singkat cerita, gue datang ke sana itu di awal sebelum bulan puasa Ramadan tahun 2014. Gue lupa bulannya bulan apa. Dan sampai di sana tuh gue bertiga, gue tinggal di salah satu tempat tinggal yang udah disediain sama kantor gue. Dan di waktu itu gue lupa bulannya ya, pokoknya gue lupa. Yang gue ingat cuma tahunnya aja 2014. Gue dapat jadwal untuk pergi ke salah satu daerah yang ada di Kalimantan Barat. Tepatnya itu di Peniti Bang. Jadi Peniti ini jaraknya lumayan jauh lah kalau untuk pakai motor lah. Bisa sampai sejam atau satu setengah jaman lah. Karena kebetulan gue ngumpul di kota Pontianak, di kosan gue dulu kan. Dan gue ini berangkat ke sana nggak sendiri Bang, karena gue bersama dengan 5 orang tim gue. Bersama 5 orang tim, teman gue di sana. Dan kebetulan 5 orang ini anak asli Kalimantan Barat. Jadi dia bisa dibilang lebih tahu daerah sana lah ya Bang ya. Singkat cerita, gue kumpul di Pontianak, berangkat jam 6 pagi.
menggunakan motor, dan gue diboncengin sama temen gue yang bernama Igo. Sampailah gue di salah satu daerah di Pontianak, di Kalimantan Barat itu yang namanya Peniti, Bang. Sampai di Peniti, tujuan gue itu adalah minimarket yang bakal gue buka nih, Bang. Dan deadline-nya minimarket yang gue buka ini, itu persiapannya selama 1 minggu. Oh, oke. Selama 1 minggu. 1 minggu ya. Jadi gue udah siap prepare dari jauh-jauh hari, persiapan barang-barang gue segala macem. Gue bawa tas gede juga. Dan sampailah gue di lokasi nih, Bang. Pas sampai di lokasi, gue ketemu sama tim dari departemen lain nih, Bang, yang support di minimarket tersebut juga. Karena gue kerja kita kan kelompok, maksudnya. Gue di departemen itu nggak kerja sendiri, tapi ada departemen lain yang support untuk supaya minimarket ini dibuka gitu loh. Dari toko baru-baru nol banget sampai minimarket ini grand opening lah kasarnya gitu. Sampai di sana, gue briefing. Kebetulan gue mimpin briefing di sana. Selesai briefing, gue bagi tugas sama departemen lain, apa aja job desk yang bakal dikerjain sama teman-teman di sana. Dan itu kalau nggak salah gue berangkat jam 6 sampai sana sekitar jam 9 pagi lah, Bang. Jam 9 pagian. Selesai briefing, masing-masing departemen lain udah kebagian tugasnya. Teman-teman gue juga udah kebagian tugasnya. Gue mutusin buat nyari rumah singgah nih, Bang. Karena kan gue di sana seminggu kan. Dan kebetulan tempat yang gue tuju ini berada di rest area gitu, Bang. Jadi ada salah satu restoran yang terkenal di daerah sana. Makanannya itu makanan khas Kalimantan Barat. Dan di sampingnya itu ada pom bensin. Nah, tempat minimarket gue itu berada di pom bensin. Oke. Stay di sana gitu kan. Dan akhirnya gue mutusin buat nyari tempat singgah sama satu orang temen gue. Dan namanya ini Igo. Gue nanya-nanya sama warga sekitar, lumayan susah, Bang, karena daerahnya tuh masih masih sepi dan Si hutan banget. iya, jarak rumahnya itu nggak terlalu padat kayak di Jakarta atau di Bekasi lah ya, dempet-dempet. Di sana tuh masih di sini rumah, selang beberapa meter rumah lagi. Gue mengalami sedikit kesulitan di sana, Bang, saat mencari lokasi buat rumah tempat tinggal gue sementara di sana gitu kan. Akhirnya gue nanya sama warga sekitar, ditunjukin lah gue, Bang, sama warga sekitar situ, Bang. Coba, Bang, abang ke daerah ini, di situ kok ada salah satu rumah yang mungkin bisa dipakai buat tempat tinggal. Karena setahu saya rumah itu kosong, kata dia kan. Akhirnya gue sampai di sana, naik motor, ketemu sama bapak-bapak yang ditugasin buat ngejaga rumah itu, Bang. Nah, jadi historinya rumah ini sempat dipakai tinggal nih sama pemilik satu keluarga. Tapi menurut bapak ini yang cerita sama gue, rumah ini tinggal karena ada urusan kerjaan di Jakarta, Bang. Jadi rumahnya ini kosong, dititipin sama bapak ini. Dan bapak ini yang menjaga setiap harinya tuh rumah itu. Yang Sapu merawat, bersih ya. Dijagalah sama dia. Dan awalnya bapak ini sedikit ragu sama gue, Bang, karena kan gue orang pendatang kan dari Jakarta. Dia sedikit ragu. Akhirnya gue berusaha keras nih buat bikin bapak ini percaya nih, Bang. Gue kasih KTP gue kasih SIM gue, bahkan sampai gue kasih ID card gue kan. Iya. Gue kasih lah. Karena emang bisa dibilang susah gitu buat nyari tempat tinggal yang jaraknya dekat dari tempat gue ini kerja gitu. Karena kan gue butuh tempat buat mandi, istirahat segala macam lah, Bang ya. Akhirnya setelah gue nego-nego, diizinin lah gue sama bapak ini, Bang. Diizinin sama bapak ini. Cuman dalam satu syarat nih sama dia, gue nggak boleh pakai rumah ini terlalu banyak lah, karena rumah ini kan dipakai sama pemiliknya kan. Jadi bapak ini hanya cuman karena simpati aja gitu sama gue, kesian kan, karena nyari tempat tinggal situ susah, makanya dikasihlah sama dia tempat tinggal itu dengan harga sewa yang udah gue setujuin nih sama dia nih. Gue lupa nominalnya berapa, kalau nggak salah tuh seharinya 170.000 deh kalau nggak salah seharinya. Akhirnya nego lah kita kan, selesai. Sampailah gue dikasih tahu rumahnya. Ini loh rumahnya. Ternyata pas gue buka rumahnya itu, masuk sama bapak-bapak itu, rumahnya rapi banget, Bang. Masih utuh lah, ada TV, ada kulkas, mesin cuci bahkan. Makanya masih rapi lah, terjaga lah. Dan akhirnya gue dikasih tahu sama bapak itu, nanti kalau misalnya di sini, tidurnya di sini aja. Kamar yang ini kan kamar pemilik, jangan disentuh-sentuh, biar dalam kondisi terkunci aja gitu. Karena kan
ini kamar pemiliknya. Jadi gue dikasih akses untuk tidur di ruang tamu, kamar mandi sama ruang belakang itu. Dan kebetulan ruang belakang rumah ini bang, belakangnya itu kalau kita buka pintu langsung mengarah ke sungai. Oh iya. Dan sungainya itu banyak banget pohon-pohon bambu bang. Pohon-pohon bambu kayak semak-semak ilalang yang besar tinggi gitulah. Waduh. Jadi setelah bapak itu selesai ngasih tahu gue rumahnya itu, kembalilah gue ke tempat kerjaan gue bang. Kembali lagi ke sana dan gue ngabarin sama keempat teman gue yang gak ikut survei lokasi. Jadi gue ngabarin kalau misalnya gue itu udah ngedapet tempat tinggal di dekat-dekat sini. Jaraknya lumayan lah, dekat, nggak terlalu jauh. Dan singkat cerita, waktu sore pulanglah gue jam 5 sore tuh ke tempat singgah gue itu bang. Pas sampai di sana, ya semua normal aja gitu. Karena kan gue juga belum tahu situasi malamnya kayak gimana kan. Iya. Masih keadaan terang lah sore kan. Ya sampai di sana, gue nonton TV, gue mandi, makan, ngopi segala macem. Nonton TV di ruang tengah, di ruang tamu itu tempat gue tidur. Sampai kira-kira tuh waktu jam 9 malam kalau nggak salah. Ini temen gue satu orang, si Igo ini mutusin buat nyuci baju bang. Karena kan Jadi temennya yang 4 itu tinggal di situ semua? tinggal di situ semua. Jadi posisi gue berenam tinggal di sana. Sama si Igo, gue di ruang tengah nonton TV. Si Igo ini ke kamar mandi, nyuci baju katanya kan. Nyuci baju. Jadi jarak dari ruang gue tempat gue stay itu bang, kalau gue lurus ke arah belakang, itu langsung kelihatan ke arah pintu. Oke. Jadi kalau pintu dibuka otomatis kelihatan dong belakangnya kan. Sungainya Sungainya itu, kelihatan. Nah, gue lihat di situ si Igo memang lagi posisi mondar-mandir lah ya, kayak ngejemur gitu kan, segala macem. Itu posisi jam 9 malam. Dan gue nonton TV di situ. Dan nggak lama setelah itu, tiba-tiba nih temen gue si Igo lari bang. Iya. Lari tuh kenceng. Sambil teriak, "Bang! Bang!" Kabur tuh. Gue posisi gue ada 5 orang lagi nonton TV, kaget tuh bang. "Oh, kenapa gue? Kenapa gue?" Dia langsung duduk sambil kayak orang ketakutan gitu bang. Gue liat tuh sekejur tubuhnya kayak, "Bang, bang, kenapa gue bilang, "Kenapa kok?" Di situ gue panik kan, gue kaget. "Kenapa?" gue bilang. "Kenapa?" "Bang, udah bang, taruh bang, jangan dipaksa bang, taruh, kerja tenang dulu." Teman gue ngomong gitu kan yang lainnya. Udah akhirnya pas si gue tenang, gue tungguin. Ini gue masih hening bang, gue masih mikir ada apa nih kan, ada apa nih, ada apa gue bilang ya kan. Itu emang kalau pas malam bang, posisi malam, suasana di lokasi itu emang gelap bang. Sepi juga karena yang gue denger itu cuman suara serangga malam aja gitu, kayak jangkrik gitu kan, hewan-hewan khas malam gitu lah ya. Ditambah penerangan yang seadanya di sana bang, karena di sana jarak rumahnya kan jauh-jauh kan, di sini rumah, sini rumah, jadi cuman gelap aja gitu, cuma ada penerangan jarak jauh aja. Setelah beberapa saat, si Igo udah mulai tenang, udah bisa gue ajak ngobrol, gue tanya kan, "Go, lu kenapa?" Gue bilang. "Bang, hantu bang, hantu," gue bilang. "Hantu apa?" gue bilang. Jadi kalau orang Pontianak itu ngebahasain setan, kalau kita kan di sini kan setan. Kalau di Kalimantan itu ngebahasainnya hantu bang. Hantu bang, hantu apa? Ponti gitu. Pontianak kata dia. Jadi Pontianak itu buat yang belum tahu, itu hantu cewek bang ya. Jadi orang Pontianak itu nyebut kuntilanak ya Pontianak. Pontianak bang, kata dia. "Serem bang, serem gimana go?" Dia pakai baju hitam bang, rambutnya tuh terurai gitu dan di tubuhnya itu ada ular yang ngebelit kata dia. "Ah lu bohong kali go," kata dia. "Benar bang, emang lu lagi ngapain?" "Enggak bang, tadi kan aku habis ngejemur pakaian nih bang. Pas aku jemur, aku ke sungai bang, buang air kecil. Pas aku mau balik ke badan, di samping ada dia bang, diri. Aku panik bang, kaget," gitu dia kan. Di situ tuh teman gue langsung kayak ngasih kode gitu. Bener gak sih? Dan posisi pintu itu masih keplong bang, belum ditutup. Karena kan kita semua di rumah ini kayak ada takut gimana sih, atau kaget lah ya, shock lah ya, karena ngeliat tiba-tiba si Igo lari, panik sekejur tubuhnya keringetan kayak orang gimana gitu. Itu pintu belum kita tutup. Akhirnya gue sama teman-teman gue main suruh-suruan nih. Tutup. "Lu aja bang, lu aja. Karena nggak ada yang berani, kita rame-rame nih bang. Udah yuk, kita rame-rame tutup yuk. Gue jalan, gue tutup pintu, rame-rame. Gue balik lagi ke ruang TV. Langsung di situ tuh, karena gue di situ posisi berenam ini perketakutan, gue
nyetel ayat-ayat suci Al-Quran tuh lewat handphone bang. Iya. Niat gue buat bikin suasana nggak tahu serem kan. Gue setel ayat kursi segala macem di handphone tuh. Setelah setel akhirnya alhamdulillah tuh bang, gue bisa tidur. Cuman dalam kondisi yang ya masih terjaga lah ya, masih hawa takut gitu. Akhirnya gue tidur. Nah paginya gue berangkat lagi tuh ke tempat gue kerja. Sampai di sana, ya udah normal gue kerja biasa, makan segala macem. Dan sorenya lagi nih bang, setelah gue udah pulang kerja, karena gue masuk pagi itu sekitar jam 7 pagi, dan pulangnya itu bisa jam 4 sampai jam 5 sore. Balik lagi gue ke lokasi tempat gue singgah kan. Di sini gue mutusin, maksudnya gue udah mulai ngerasa, nggak mungkin lah gue takut lagi. Masalahnya kan kita udah berenam nih ya kan. Berenam masa aja takut semua kan nggak lucu gitu kan. Kira di situ gue udah mulai percaya diri nih bang, masa bodoh anggap aja. Ini apa sih? Ya perkenalan lah ya, karena emang tuh posisi gue sebagai orang pendatang dan di situ gue cuman sementara singgah kan. Kira gue pengen bikin suasana yang lebih santai nih bang. Udah yuk kita ke belakang yuk. Belakang, gue bilang, apaan bang? Belakang. Enggak bang, aku takut bang. Udah kita ngopi-ngopi aja ngobrol. Ya udah yuk. Gue cuman pengen ngebikin suasana supaya teman gue ini pada nggak takut gitu bang. Padahal dibilang takut ya gue juga takut. Cuman gue pengen apa ya? Biar gue nyaman aja. Masalahnya kan gue di situ selama seminggu. Kalau gue nyari tempat lagi susah kan, apalagi jauh kan. Akhirnya gue berusaha buat bikin suasana santai. Ngobrol gue sampai malam di situ bang, ngopi, canda-canda, nyetel musik, ya kan. Bahkan gue juga sempet main di tempat apa sih? Jadi di pinggir sungai itu kayak ada papan yang biasa dipakai untuk orang-orang ambil air atau sekedar mandi atau cuci atau apalah ya. Biasa orang warga sekitar situ gunakan. Gue bahkan sempet main air di situ bang, lihat apa sih pakai senter handphone gitu kan ke air, kayak ada ikan gak nih, santai lah. Itu gue asik nongkrong, asik ngobrol berenam sampai jam 11 malam kalau nggak salah, gue lupa jamnya. Kalau nggak salah jam 11 malam. Ini kita udah ngantuk nih bang. Udah ya, ngantuk nih. Besok kita pagi lagi nih berangkat ke kerja nih katanya. Dia akhirnya gue mutusin buat masuk ke dalam rumah bang. Nah pas gue pengen masuk rumah, kejadian aneh lagi bang. Aneh lagi, jadi pas gue pengen masuk, di pintu masuk itu yang awalnya tadi gue keluar masuk kagak ada apa-apa. Ini tiba-tiba ada kayak, bukan kayak sih, memang kulit ular bang. Kulit ular yang posisinya itu berada di pintu keluar masuk akses buat gua keluar ke dalam. Posisi itu benar-benar ada di melintang, tapi posisinya kulitnya aja gitu bang. Dan kalau gue lihat secara awam memang kayak ular kobra sih kalau gue bilang sih, karena kan gue sering lihat kobra lah di TV-TV atau di YouTube lah ya. Emang yang gue lihat ini emang hampir sama gitu. Kulit ularnya bang, kayak kobra gitu. Udah setelah gue lihat, ini apa nih kata bang. Tadi nggak ada deh kayaknya. Wah berarti sini ada ular nih, pikir gue gitu kan. Hati-hati nih kita nih kalau main di sini nih, ada ular nih, gue begitu kan. Iya bang. Nah teman gue nih sih, gue inisiatif bang, buat mindahin tuh ular ke ilalang yang ada di sebelah rumah. Diangkatlah tuh ular sama dia bang, kulitnya. Dibuang sama dia ke semak-semak. Udah yuk masuk ke dalam. Pintu gue tutup rapet. Selang beberapa lama dari gue keluar sampai ke dalam, tiba-tiba suara kenceng bang, kayak benda jatuh gitu. Buh, kenceng, buh. Ketika nih gue menenak, kapan tuh bang? Belakang. Gue lari ke belakang, gue buka pintu, tuh kulit ular ada lagi bang. Ada lagi situ. Nih gue ngeliat, bukan cuma gue doang, semua ngeliat, bang, tadi bang, kan lu udah buang kok. Gue bilang, iya bang, udah aku buang kata dia. Nggak beres nih gue bilang kan. Udah nggak apa, jangan dibuang, terus itu aja biarin. Tutup. Pintu gue tutup, gue tidur, gue ke dalam lagi, nonton TV lah gue. Sampai malam tuh bang, gue nggak bisa tidur kan. Malam gue nggak bisa tidur tuh. Udah kejadian kayak gitu, udahlah, nggak beres nih gue bilang nih ya kan. Beres nih gue bilang. Nah dan setelah gue masuk ke tempat tidur, itu udah tengah malam dan gue tidur tuh bang. Dan nggak terasa tuh gue mendusin bang, dan gue lihat, gue kan tidur berenam nih bang. Tapi si gue nih nggak ada. Gue pikir paling ke kamar mandi kali kan. Gue tidur lagi. Dalam kondisi tidur tapi nggak tidur bang. Maksud gue gimana ya, kayak
abis melek ngelihat temen nggak ada, berusaha buat tidur lagi, cuman nggak bisa tidur kan. Gue melek lagi, buat lagi temen gue nggak ada lagi bang. Gue penasaran nih, si gue kemana nih, kencing apa gimana nih kan. Akhirnya gue ke belakang nih bang, iseng kan, mau nyari si gue, takutnya kenapa-napa kan. Ternyata pas gue ke belakang tuh pintu yang biasa akses buat keluar masuk ke dalam itu sedikit kebuka bang, sedikit kebuka. Gue dorong pintunya kan. Di situ gue ngeliat si gue tidur di belakang bang, di area belakang. Oh. Kayak orang gimana sih? Dalam kondisi tergeletak gitu. Karena gue takut kan posisi malam. Gue buka pintu, gue balik lagi ke tempat gue tidur. Ngeliat gue tuh ke tempat tidur itu gue mau ngebangun teman gue. Pas gue bangun ternyata si gue ada situ. Ada di tidur. Gue antara apa ya, kayak mimpi atau enggak, tapi gue ngerasain gitu bang. Gue bangun lah teman gue. Kok, apa bang? Lu nggak apa-apa kan kok? Nggak apa-apa bang. Gue bangun lagi teman gue, San bangun San, gue bilang. Kenapa bang? Jangan tidur temenin gue. Kenapa bang? Gue sebat lah nyalain rokok. San, tutup pintu San, gue bilang. Kenapa bang? Iya ditutup sama dia tuh belakang. Di situ gue masih bingung bang. Anjing nih, beneran apa kagak nih gue bilang. Bang aku ngantuk bang, kata dia. Udah akhirnya gue habis ngerokok, bakar ngerokok sebatang, gue paksain buat tidur tuh bang. Udah lah, gue paksain tidur aja lah. Nah paginya pas kondisi teman-teman gue semua udah pada bangun, gue tanya tuh, lu semalam keluar nggak? Gue bilang, enggak bang, pulas aku. Gue tanya lagi sama si Dit, lu semalam ngeliat si gue keluar nggak Dit? Enggak bang, emang kenapa? Gue bilang, gak apa-apa, soalnya semalam gue mendusin, si gue nih nggak ada. Dan gue cek ke dalam, ke belakang itu, si gue tiduran di situ, gue bilang. Makanya gue ke dalam, pas gue ke dalam, si gue di sini, bang. Sumpah demi bang ya, demi Allah, aku di sini nggak kemana-mana bang, kata dia. Di tempat makin nggak beres nih gue bilang ya kan. Udahlah, yuk kita berangkat. Berangkatlah gue kerja sampai itu kebetulan hari Sabtu bang. Pas hari ketiga gue itu hari Sabtu. Udah gue berangkat kerja, kok nanti pulang kerja kita jalan aja yuk, gue bilang. Kemana kek? Ke daerah-daerah sini ya kan. Kali aja ada tempat-tempat yang keren gitu kan buat santai. Oke bang, tadi siap-siap. Sampailah gue di rumah singgah gue lagi. Ini hari ketiga gue singgah di rumah singgah itu lagi. Nah pas di hari ketiga ini, gue mutusin buat keluar bang, karena posisi itu malam minggu kan. Gue nyari kedai kopi di daerah Paniti dan akhirnya ketemu, tapi jaraknya lumayan jauh dari tempat gue. Lumayan jauh. Ngobrol lah gue di situ sampai malam bang, sampai tengah malam gue ngobrol, mutusin buat cabut. Ayo gue cabut, gue bilang, udah hampir jam 12 lewat nih, udah hampir jam 12 lewat kan, gue bilang, yaudah bang, oke. Sampailah gue di tempat, gue singgah lagi. Sampai gue cuci muka, segala macem, sebat lah, ngopi, santai lagi. Itu posisi jam 2, sampai gue belum tidur bang, karena teman-teman gue ada yang main handphone, telepon-teleponan sama bokinnya, main game, segala macem. Gue di ruang depan tuh bang, di ruang depan. Posisi udah jam 1-an lewat lah kalau nggak salah, gue lupa jamnya jam berapa. Pokoknya udah jam 12 lewat lah, karena kan gue balik sampai rumah itu jam 12 lewat juga sih. Jam 1-an lah kurang lebih lah. Ini kejadian tuh yang aneh lagi tuh muncul lagi bang di hari ketiga itu. Dan di situ gue ngedenger, bahkan bukan cuman gue, teman-teman gue yang lagi pada ngobrol nih juga ngedenger bang. Itu ada suara cewek nangis, sedih banget gitu bang. Gue sih kayak suara tangisan yang bisa dibilang kayak sedih gitu, sedih banget bang. Kayak apa ya, kayak ada penyesalan atau apa, gue nggak tahu lah. Pokoknya yang gue denger suara tangisan yang sedih banget itu ya. Itu semua denger bang, dan seketika tuh gue lagi asik dengan masing-masing kita masing-masing sampai bengong dan ngegesin. Dan di situ gue ngasih kode kan sama anak-anak, denger bang. Dan si Igo ini lagi-lagi inisiatifnya terlalu berlebihan apa gimana, gue nggak tahu juga ya bang ya. Karena kan si Igo ini bang karakternya tuh degil kalau kata orang sana. Dia tuh kalau kata kita tuh bocor lah ya, bawel gitu. Dia tuh ngomong pakai kata-kata daerahnya sana, khas daerah sana, bahasa daerah sana, bisa dibilang tuh umpatan yang kasar lah bang.
kayak kata-kata setan sundal nih. Terus sorry ya, kima gitu kan. Itu kan kata-kata kasar banget kan. Apa nih kata dia? Apa nih malam-malam nih kata dia? Kau nangis-nangis gini apa nih maksud nih kata dia? Capek lah aku kata dia. 2 hari kau ganggu aku kata dia kan. Kima kau kata dia. Dia ngomong pakai kata bahasa daerah kayak gitu. Dan tiba-tiba nih suara yang nangis ini berubah jadi suara orang kayak ketawa gitu bang. Dan posisi ketawanya itu kayak ngiter gitu bang. Ngerti gak sih? Jadi Iya, kayak melayang gitu iya, lah jadi ya. Kayak. suaranya pindah-pindah gitu kayak seakan-akan tuh muter gitu. Dan ketawanya tuh bikin gemah gimana sih kayak orang ngegemah dan anjing tuh langsung tuh bulu gua merinding tuh situ semua kan. Gua wah nih nggak beres nih Jo, gila gua bilang. Cepet-cepet yuk ke depan yuk gua bilang. Cepet-cepet yuk bilang. Nggak beres nih gua bilang. Udah akhirnya gua mutusin buat cabut tuh bang. Ayo ke depan gua bilang. Karena pintu gua kunci, gua nyalain motor, gua nyari tempat nih bang. Bahkan gua sampai ke tempat kerja gua di situ kan pom bensin kan dan restorannya tuh tutup. Dan di sekitar situ ada warung kopi pinggir jalan tuh bang, kayak kedai gitu, kios-kios ya yang jaga orang-orang penduduk sekitar lah ya. Jaraknya itu juga lumayan deket dari tempat singgah gua. Gua situ aja gua bilang yuk. Sampai situ, sampai di warung gua pesan kopi, pesan Indomie, cemilan segala macem. Ini gua ngomongin masalah yang tadi bang. Ya, kita kan ngobrol berenam nih, suara kita kan kenceng-kenceng kan. Iya. Penjaga warungnya itu nggak sengaja tiba-tiba dia nyambung ngomongin kita bang. Dek, kenapa kata dia? Ngomong pakai bahasa dari sana. Dek, ngapa dek kata dia? Enggak bu kata dia. Tinggal di mana kata dia? Saya di Jakarta bu aslinya bu. Oh, abang nih dari mana bu kata dia? Saya dari Jakarta. Kalau teman-teman ini dari Pontianak. Oh, ngapa di sini dia kata dia? Ngapain dia di sini dia kata dia? Ini bu, saya kerja di sini di minimarket depan itu kata dia. Oh, tinggal di situ kata dia. Iya. Tadi kenapa emangnya kata dia? Gue ceritain lagi nih. Ya bu, jadi saya di situ digangguin sama apa sih hantu bu atau begitu kan. Nih yang lihat nih teman saya. Dia itu ngelihat cewek pakai baju hitam, rambutnya panjang, terus di badannya ada ular. Dan selama 3 hari ini sampai sekarang nih kita selama malam itu digangguin mulu bu. Dan tadi ini kita diketawain bahkan sampai dinangisin juga kan. Makanya kita keluar ke sini karena kita nggak nyaman bu. Posisi kita nggak nyaman. Oh, terus teman gue satu orang ini tiba-tiba nanya, emang itu rumah apaan sih bu? Kata teman gue gitu kan. Oh itu mah kosong deh kata dia. Jadi kalau nggak salah ditinggal sama yang punyanya keluar kota kata dia gitu kan. Dijagain sama bapak itu kan. Iya bu bener bu bapak bener. Jadi itu dulu ini katanya sebelum ada rumah itu pernah ditemuin mayat cewek di pinggir sungai tapi ada luka gigitan ular di kakinya. Dan kata orang situ itu cewek itu lagi mandi atau gua nggak tahu ya, pokoknya ada di aktivitas di pinggir sungai lah ya. Dipatok ular dan ditemuin sama keluarganya dengan kondisi meninggal di situ. Nah, di situlah Bang gua tahu tuh maksudnya sejarah atau latar belakang tempat itu tuh ternyata memang sebelum gua tinggal di situ, bahkan sebelum ada rumah itu ada fenomena yang bisa dibilang kejadian yang tragis lah ya. Itu dan akhirnya besokan paginya itu gue posisi nggak tidur tuh Bang. Pagi-pagi subuh, azan subuh, gue ke rumah mandi segala macem dan gue mutusin buat udahlah kita cabut aja lah, kita cari tempat lain atau enggak kita tidur di minimarket aja. Nanti gue minta izin sama atasan buat nempatin gudangnya lah ya gitu. Yaudah Bang, aku setuju kata dia kan. Iya Bang, aku setuju kata dia. Dan akhirnya pas pagi gue mutusin buat cabut dari tempat itu. Dan sebelum gue cabut, gue ketemuin sama bapak-bapak yang menyewakan rumah itu sama gue Bang. Karena kan gue belum bayar juga kan, sama gue mau ngambil identitas gue yang gue jaminin di situ. Kira gue ketemu, bapak-bapak itu sebenarnya apa ya, bisa dibilang kok cabut gitu, kasar gitu loh. Karena kan perjanjiannya kan cuma seminggu kan di situ kan. Kenapa dek? Kok cuma 3 hari udah pengen pergi kata dia. Iya Pak, soalnya gue di situ cuma bilang iya Pak, soalnya kita nggak nyaman gitu doang. Kenapa emangnya?
sepi. Gue cuman bilang gitu doang. Oh gitu. Ya udah Pak, jadi tujuan saya kesini mau ngambil identitas saya yang saya jaminin, sama saya mau lunasin pembayaran penyewaan selama 3 hari ya Pak, gitu. Oh yaudah deh, nggak apa-apa. Tapi sebelum Ade balik, kita ke rumah dulu ya, ngecek rumah, ngontrol bareng-bareng biar nggak ada salah paham nih ya kan. Yaudah akhirnya gue sama bapak-bapak itu masuk ke dalam, ngecek kondisi rumah, dan rumahnya itu masih kondisi yang seperti semula, nggak ada sedikit pun yang kehilangan, dan bapak-bapak juga mengiyakan. Akhirnya gue bayar ke bapak-bapak itu dan dikasihlah identitas gue Bang. Dan setelah itu gue pamit, dan selama seminggu dari 3 hari yang udah gue lewatin, hari keempatnya itu gue tidur di minimarket Bang, di gudang, sampai toko itu beroperasional selama seminggu. Dan begitulah kurang lebihnya cerita yang pernah gue alami di salah satu daerah di Kalimantan Barat, peniti tahun 2014 bersama dengan 5 orang temen gue. Itu sedikit pertanyaan Bang. Saya juga dulu pernah mengalami kayak posisinya di belakang rumah itu ada pohon bambu juga. Dan itu kebetulan saya nginep di rumah teman di daerah mungkin di sini di Bojonggede ya. Jadi rumahnya itu kontrakan lah, bukan rumah ya, dia ngontrak. Di belakangnya itu pohon bambu sama persis dengan yang Bang John alami tadi. Nah, dari situ kalau pohon bambu itu kan identik dengan hal-hal yang horor lah, tanda kutip lah ya. Itu. Kok Bang John Arya memberanikan diri gitu? Apa nggak berusaha mencari dulu di lokasi yang agak jauhan atau gimana gitu Bang? Gini sih Bang, sebenarnya gue bukan memberanikan diri, tapi memang karena kebutuhan sih Bang. Karena yang pertama gue nggak tahu medan, dan yang kedua gue pengen setelah gue pulang kerja, jarak dari tempat gue kerja ke rumah itu deket. Gitu sih. Jadi pertimbangannya antara karena kebutuhan sama jarak sih, itu aja. Karena kebetulan jaraknya nggak terlalu jauh dari tempat gue kerja, jadi bisa bolak-balik naik motor sebentar lah ya gitu. Iya, itu emang kalau rumah di belakangnya ada pohon bambu, saya nggak bakal saya tempati lagi. Karena pengalaman pribadi saya menginap di rumah teman saya itu, jadi si yang punya rumahnya teman saya, adeknya cerita, oh banyak kejadian-kejadian kayak gitu katanya, dilempar nih pintu kebuka jendela. Dari belakangnya tuh katanya ada yang lempar batu. Terus tadi aja ini katanya ini nih masih ada belatung-belatung katanya keluar dari tembok. Gua pengen pulang malam itu juga nggak bisa karena jauh gitu loh. Gitu ya. Udah gue tahanin tidur di situ sampai pagi. Akhirnya saya pulang pagi dan saya bilang, gua nggak bakal lagi nginep di tempat lo. Lu buru pindah deh, gue bilang. Ini horor banget rumahnya. Horor banget Bang. Itu pohon bambu kan kalau bunyi kena angin, betul. Serem. Oke, Bang Arya mungkin ada tambahan lagi? Udah? Apa sih, mungkin ya buat pelajaran aja kali kalau misalnya kita datang ke tempat yang memang belum kita tahu seluk-beluknya, atau posisi kita juga bertamu ke sana, ya nggak usah jaga sikap lah, nggak usah terlalu nunjukin kalau kita itu berani loh. Atau kita itu ya tamu lah pokoknya, posisi kita tamu aja lah gitu, sopan dan nggak neko-neko aja sih intinya gitu. Nah, Backpackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker yang diceritakan langsung oleh John Arya dengan channel YouTube-nya Jembatan Hitam. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang John Arya, terima kasih atas cerita dan waktunya jauh-jauh datang ke Basecamp Jejak Backpacker. Selamat malam.